Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Raja Utama Muhammad Dilan Ali Akbar, NPP 330752, mata kuliah Praktikum Keamanan Cyber. Di sini saya akan menjelaskan Artificial Immune System dan perbandingan Passive System versus ac- Reactive System. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Artificial Immune System atau disebut AIS, yaitu muncul dari inspirasi sistem imun biologis manusia yang mampu mengenali, belajar, dan melawan berbagai patogen secara adaptif. Dalam dunia kecerdasan buatan, AIS dikembangkan untuk meniru kemampuan adaptif dan protektif tersebut terhadap ancaman digital seperti malware, serangan cyber, serta data anomali. AIS berperan penting dalam membangun sistem komputasi cerdas yang dinamis, tangguh, dan responsif, serta dengan sistem imun tubuh manusia. Kemudian adapun definisi AIS. Menurut Gupta tahun 1999, AIS adalah sistem komputasi adaptif yang terinspirasi oleh mekanisme imunologis pada organisme hidup dengan tujuan untuk memecahkan masalah kompleks seperti deteksi, klasifikasi, dan optimalisasi secara konseptual. AIS berfungsi meniru secara sel imun, yaitu kayak antibodi dan antigen. Interaksi untuk mendeteksi gangguan dan menyesuaikan diri terhadap kondisi baru. Menciptakan sistem yang belajar dari pengalaman dan bereaksi terhadap ancaman baru. Kemudian ada pun tujuan AIS, yaitu yang pertama, mendeteksi ancaman baru seperti virus, serangan cyber, dan anomali data. Yang kedua, mengadaptasi terhadap kondisi yang berubah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan respon otomatis yang efisien. Prinsip dasarnya mengacu pada belajarnya adaptif, deteksi pola dan toleransi diri, self and self discrimination. Kemudian ada pun komponen utama AIS. Yang pertama ya antigen, yaitu presentasi masalah atau ancaman. Misal paket data mencurigakan. Kemudian yang kedua antibody, solusi potensial yang dirancang untuk mengenali dan mengatasi antigen. Yang ketiga, afinitas, ukuran seberapa baik antibody mengenali antigen. Kemudian yang keempat, learning mechanism, yaitu proses pembelajaran yang meningkatkan kemampuan sistem mengenali ancaman baru. Kemudian memory cell, penyimpanan hasil pembelajaran untuk menghadapi kasus serupa di masa depan. Konsep ini meniru proses imun adaptif manusia, di mana sistem belajar dari infeksi sebelumnya untuk merespon lebih efektif. Kemudian ada pun mekanisme kerja dari AIS ini. Yang pertama ada deteksi antigen, yang kedua seleksi dan cloning antibody, kemudian yang ketiga mutasi dan adaptasi, yang keempat membentuk memori. Konsep ini sejalan dengan learn based adaptation dalam teori kecerdasan buatan. Adapun aplikasi dari AIS ini yaitu keamanan jaringan seperti deteksi intrusi, anomali, dan malware. Kemudian yang kedua data mining. Yang ketiga robotika adaptif, yaitu mengambil keputusan berdasarkan
umpan balik lingkungan. Yang keempat, optimasi, penyelesaian masalah non-learn kompleks. Adapun keunggulan dan tantangan dari AIS ini. Unggulannya yaitu mampu beradaptasi terhadap ancaman baru tanpa pelatihan ulang total. Kemudian yang kedua memiliki ketahanan tinggi terhadap gangguan. Kemudian yang ketiga dapat diterapkan di berbagai domain sistem kecerdasan. Kemudian mengandung mekanisme self-learning dan self-repair. Kemudian tantangannya yang pertama kompleksitas dalam desain parameter, afinitas, dan mutasi. Kemudian yang kedua butuh sumber daya komputasi yang besar. Kemudian yang ketiga sulit mengatur keseimbangan antara sensitivitas dan toleransi. Kemudian kita masuk ke passive system. Menurut teori, passive system adalah sistem yang tidak memiliki kemampuan untuk menyusun diri atau memberikan respon otomatis terhadap perubahan lingkungan. Sistem ini hanya mengamati atau mencatat data tanpa melakukan aksi ataupun keputusan. Konsep dari ciri-cirinya ini tidak memiliki umpan balik otomatis, kemudian bergantung pada campur tangan manusia untuk merespon perubahannya. Contohnya seperti sistem monitoring suhu ruangan yang tidak bisa dikontrol secara langsung. Pada reactive system, yaitu sistem yang secara otomatis memberikan respon terhadap stimulasi eksternal atau perubahan lingkungan. Ciri-cirinya dan konsepnya yaitu mampu mendeteksi perubahan dan memberi tindakan secara otomatis menggunakan mekanisme feedback dan loop atau umpan balik. Kemudian yang ketiga, biasanya real time dan adaptif. Contohnya adalah sistem pendinginan otomatis. Reactive system berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan passive system karena mengandung elemen kecerdasan yang adaptif tersebut. Adapun perbandingannya dari pasif dan reactive system bisa dilihat sendiri. Adapun dari aspek respon terhadap stimulasi, adaptasi lingkungan, dan kompleksitas dari sistem, peran manusia, dan ada kecerdasan buatan. Kesimpulannya dari presentasi ini yaitu yang pertama, AIS merupakan paradigma kecerdasan buatan yang meniru sistem biologis manusia. Kemudian yang kedua, AIS memadukan elemen pembelajaran adaptif, memori, dan reaksi secara otomatis yang menjadikan bentuk lanjut dari reactive system tersebut. Kemudian yang tiga, passive system hanya mengamati, sedangkan reactive system mampu mempelajari dan merespon dan memperkembang dari permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengembangan AIS membuka peluang secara besar dalam keamanan sistem digital, adaptif, dan optimalisasi kerjasama masa depan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dan kurang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.